Halo teman-teman programmer dimanapun kalian berada, kita lanjut ke update siswa. Kita sudah masuk ke huruf U tentunya. Di sini kita akan mencoba membuat proses update. Untuk melakukan proses update, kita buat dulu halaman editnya. Sebelum merubah data, mengedit data, kita buat dulu halamannya. Di sini kita lanjut di root siswa.edit. Oke, seperti biasa, pada saat kita refresh, dia error. Oke, mengapa bisa error? Karena di sini belum ada route-nya. Jadi kita buat dulu route-nya di sini. Route get siswa slash edit. Nah, kita tambahkan juga siswa controller class edit. Jangan lupa kita panggil karena kita tadi menggunakan route. Di sini kita buat name-nya, route name-nya itu siswa.edit. Oke, sampai sini. Ah, apakah sudah bisa kita refresh? Ya, sudah bisa, namun pada saat kita klik edit, datanya tidak muncul. Oke, perhatikan baik-baik karena di edit itu tidak ditemukan. Seperti biasa, langkah selanjutnya kita ke controllernya terlebih dahulu. Di sini kita tambah public function edit return view siswa dot edit. Oke, kita refresh. Yap, siswa editnya belum ada. Kita lanjut ke view-nya. Kita buat untuk form editnya. New file edit.blade.php. Kosong ya, HTML 5. Sini kita buat edit siswa. Oke. Sama juga di sini H3, cukup menggunakan headingnya 3. Edit siswa. Nah, kan bentuk formnya pada form create ini sama dengan yang mau kita gunakan. Ini bukan curang ya sebenarnya, namun ini perlu dilakukan untuk supaya tidak ada kerja 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nanti saya juga akan buat gimana caranya agar lebih compact, lebih sederhana lagi di materi refactory. Nah, di sini kita ambil aja nih, kita copy dari form atas sampai form bawah. Kita copy. Kita masuk ke edit, kita sisipkan di bawahnya edit siswa. Oke, sampai sini. Nah, tapi ini belum bisa berfungsi. Oke, kita kembali. Saya mau ngedit data nomor 2, tapi pada saat saya klik edit, datanya tidak muncul. Nah, yang harus kita lakukan, kita memanggil parameter untuk data siswa. Untuk memanggil parameter, kita menggunakan di routes. Nah, di sini kita sisipkan untuk memanggil parameter siswa. Kita di sini biasanya pasti menggunakan ID. Nah, cukup ketik aja siswa atau bisa juga ID, bagaimanapun juga tidak masalah, tidak apa-apa, juga berbeda. Nah, pada saat kita refresh, kita kembali, dia akan error. Missing required parameter for siswa.edit. Nah, karena di sini kosong. Ini untuk memanggil parameter. Yang harus kita lakukan adalah masuk ke indeks. Nah, indeks ini di route ini kita setelah mengetikkan route siswa.edit, kita panggil parameternya. Parameter yang kita panggil apa? ID. ID artinya kita cukup panggil item
tanda panah ID. Kita simpan, maka hasilnya bisa. Nah, ada lagi nih masalahnya. Saat kita klik edit, kok masih belum muncul? Ya, karena perlu dipanggil dengan cara seperti berikut. Nah, kita masuk ke folder ID function edit. Function edit kita panggil kita coba ya. Bisa nggak ya kira-kira siswa sama dengan siswa find nih, compact. Kita panggilnya caranya sama ya. Kita panggil seperti ini di atas indeks. Nah, compact siswa. Nah, bedanya siswa di sini ini dipanggil secara objek dan ini dipanggil secara array. Jadi kalau dipanggil secara array dia bisa banyak, tapi kalau dia dipanggil secara objek dia cukup satu, yang tergantung parameter yang kita ambil apa. Nah, setelah kita refresh, loh kok error nih? Ada apa? Karena dalam find atau menemukan ID-nya berdasarkan ID itu memerlukan nilai. Bagaimana kita cara mengambil nilai ini? Dengan cara memasukkan ke parameter function-nya. Di mana kita meletakkan parameter function ada di edit. Kita cukup panggil ID. Nah, setelah edit ID ini ada, kita tambahkan juga di sini ID. Nah, ini sama seperti ini fungsinya. Kalau dalam bahasa SQL, select from ya, bukan from siswa where ID sama dengan ID begini. Maksudnya dia sama cara pemanggilannya. Jadi yang dipanggil hanya satu data, yaitu data siswa ID. Oke. Kita refresh. Sudah tidak ada error, namun belum muncul. Langkah selanjutnya adalah kita panggil setiap field-field yang sudah dimasukkan di dalam sini. Nah, untuk nama, kita tambahkan value, buka kurung kerawal, 2 kali, siswa, karena kita menggunakan siswa tadi ya, strip, ini kita memanggilnya secara objek, nama, gitu juga. Di sini lagi, value, sama dengan, kita panggil lagi, siswa, tanggal lahir. Oke, panggil lagi value. Siswa, tanggal tempat lahir. Nah, ini adalah yang biasanya kita sering kendala di programmer pemula biasanya untuk select option. Kadang bingung gimana nih supaya pada saat kita panggil laki-laki atau value-nya L, itu yang muncul laki-laki, yang kita panggil value-nya P, munculnya perempuan. Jadi caranya adalah seperti berikut ini. Kita ikutin kurung kerawal 2 kali. Siswa, strip, tanda panah, jenis kelamin. Nah, kita menggunakan function if ya, bukan menggunakan function. Kita menggunakan if. Tapi di sini penggunaan if-nya berbeda, sama dengan petik L, kita samakan. Jika dia jenis kelamin sama dengan L, maka munculnya selected ini dia untuk HTML-nya ya. Nanti akan muncul, kita bedah juga di dalamnya. Dan kalau tidak ada, maka nilainya kosong. Ya, nah itu juga berlaku di bawah ini. Kita copy aja, paste. Nah, kita tinggal ganti L menjadi P, perempuan. Oke. Nah, di sini untuk text area kalian tidak perlu melakukan seperti input. Dia beda perlakuannya. Dia harus di tengah-tengah tag ini ya, text area. Siswa,
Jangan lupa variabelnya dimasukkan ya, siswa alamat. Oke, kita refresh dan muncul. Jelas ya? Nah, di sini juga sudah terisi dengan otomatis. Saya di sini ganti nama Ari Wibowo. Ini tempatnya sama, saya simpan. Ya, oh, dia malah nambah, bukan edit. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya di sini menggunakan store, bukan update. Oke, kita langsung rubah update. Simpan, kita edit, dan pasti error karena kita belum membuat function update-nya. Oke, langkah selanjutnya kita buat function update-nya di sini. Function update. Nah, update. Nah, sama seperti halnya edit, kita harus memanggil data yang harus diubah atau diupdate dengan cara seperti berikut. Nah, kita bisa samakan dengan seperti di atas. Siswa sama dengan siswa find. Kita panggil untuk dirubah. Nah, di sini kalian tidak perlu menuliskan lagi karena sudah ada di atas. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan update dan maupun disimpannya. Pastikan kalian simpan dengan save ini ya. Tinggal kalian copy lalu paste di sini. Wah, copy paste dong. Ya, karena nanti juga kalau kondisi-kondisi tertentu kalian tidak bisa melakukan metode ini. Nanti saya jelaskan di metode refactory. Nah, di return, kita lanjut ya. Untuk versi update-nya return, redirect-nya juga sama. Route siswa dot index. Oke. Nah, kita refresh. Oh iya, rupanya route-nya belum dibuat. Oke, sorry. Kita ke web, masih error karena kita perlu route put. Nah, kita menggunakan put di sini, di mana nanti kalau patch itu kalau nggak kebalik ya, kalau patch itu untuk seluruh data, sedangkan kalau put itu hanya data-data tertentu yang kita panggil saja. Oke, kita buat siswa ID, kita panggil ID-nya dan edit. Nah, tetap sama ya, karena selama metodenya berbeda, ini tidak akan bentrok dengan URL-nya. Oke, kita lanjut ke siswa controller kelas update. Kita sesuaikan panggil functionnya ya, dan di sini juga kita samakan name-nya siswa dot update. Oke, kita simpan. Dan hasilnya begini. Ops, rupanya router update missing nih. Ada yang hilang parameternya. Kita periksa errornya di mana. Kita cek ke controller. Katanya ada yang hilang. Ini ID-nya ada. Terus kita cek lagi ke view-nya, diedit. Oh iya, karena dia perlu memasukkan parameter. Nah, bagaimana cara memasukkan parameternya? Cukup kita di setelah update ini, kita ketik koma, masukkan parameternya. Kita panggil siswa, kita butuh parameter ID. Jadi sesuai database-nya ya. Kita lihat di sini perlunya database ID-nya 1, maka yang dirubah ID di row 1 ini. Kita refresh dulu. Ya, ini hasilnya. Nah, ini dia juga jadi hasilnya seperti ini kelihatan. Kapan dibuat dan kapan dirubah. Oke, kita lanjut. Kita coba simpan, kita refresh. Oke, nah saya ingatkan sekali lagi, bila terdapat error, selesaikan terlebih dahulu. Jangan langsung dikit-dikit nanya forum. Bukan salah, bukan tidak salah. Dipersilahkan, hanya saja untuk kita lebih mandiri, kita coba mempelajari error tersebut. Seperti itu. Apabila betul-betul mentok, biasanya atau memang karena bug dari suatu framework, ya silahkan. Tapi kalau memang ada sudah petunjuknya,
ya coba saja. Oke, saya kembali. Kita edit data nomor 3, Ari Wibowo. Kita ganti jadi namanya Herman Lee. Jakarta. Tanggal lahirnya kita tetapkan sama aja. Dan kita simpan. Ops. Wow, karena salah metode. Nah, ini yang saya seperti disampaikan tadi tuh. Walaupun metodenya sama dan penulisannya sama juga di sini, dia tidak akan bisa, akan error. Jadi yang kita lakukan di sini metodenya tadi tuh kita rubah jadi put atau patch juga nanti. Kita back, kita ganti, kita refresh, kita kembali lagi ya ke halaman indeksnya, kita ganti data Ari Wibowo, lalu kita hapus ganti Nafis Lutfi, ya tanggalnya sama, kita ganti Banjarmasin, nama jalannya sesuai, kita ganti di sini laki-laki dulu ya, kita simpan dan hasilnya sudah berubah. Data nomor 3 berubah. Begitu juga. Oke, ini juga kita ganti perempuan contoh aja. Nah, di sini dia akan jenis kelaminnya perempuan gitu juga. Oke. Oke, tambahan. Gimana nih caranya supaya jenis kelamin jika dia L, maka dia laki-laki, jika dia P, dia juga perempuan. Kita masuk ke indeks, ini bonus ya. Tim bonus. Nah, kita di sini permainkan sama seperti di select tadi tuh. Jika jenis kelamin sama dengan L, maka hasilnya adalah laki, dan di sini juga kita gunakan selain jika nilainya selain dari L maka laki-laki, maka hasilnya perempuan. Simpan dan kita refresh dan hasilnya seperti ini. Begitu. Oke, sampai dulu sini metode edit, nanti kita lanjut ke materi delete. Oke, sekian dulu. Terima kasih.